Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, khususnya di sini update terbaru, di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah bagaimana caranya mendaftarkan website kita ke Google Search Console. Nah, dan untuk penjelasan singkat mengenai seputar Google Search Console, yaitu Google Search Console ini adalah salah satu tools yang disediakan oleh Google, di mana tools ini dapat berfungsi untuk memonitor website kita di Google. Kita dapat melihat performance website kita, terus melihat isu-isu website kita, dan mendapatkan hasil Google Result atau hasil pencarian yang ada di website kita yang masuk. Itu di sini teman-teman boleh membacanya juga seperti apa Google Console itu. Nah, dan untuk langkah-langkah cara bertanya, silahkan ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Oke, yang pertama-tama di sini silakan teman-teman buka alamat URL-nya yaitu di search.google.com seperti ini ya. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Setelah Anda masuk ke halamannya, teman-teman silahkan klik Start Now. Lalu di sini teman-teman diarahkan untuk login ke akun Gmail yang ingin Anda gunakan sebagai Google Search Console. Di sini silahkan Anda login alamat Gmailnya. Kita next. Seperti biasa, silakan masukkan passwordnya. Kita next juga. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, dan untuk melakukan verifikasi atau pendaftaran alamat URL di Search Console, di sini kita disediakan ada dua cara, di mana kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu cara ini untuk mendaftarkan website kita secara general atau umum. Jadi semua yang ada di website, seperti contohnya nih, saya mempunyai website bloglive.id. Terus saya menggunakan verifikasi yang ini, dan website saya itu menggunakan subdomain misalkan domain.bloglive.id. Jadi subdomain semuanya include di sini ya, masuk dalam satu kali verifikasi di sini. Nah, dan yang kedua di sini teman-teman juga bisa melakukan verifikasi hanya berdasarkan alamat URL yang kita inputkan saja gitu. Contohnya misalkan saya ingin menginputkan yang domain utamanya saja, tidak termasuk subdomainnya juga. Nah, di sini untuk memilihnya silahkan pilih yang bagian yang kedua ini ya. Nah, dan untuk cara verifikasinya di sini untuk verifikasi yang pertama di sini memerlukan verifikasi DNS, dan yang langkah kedua di sini Anda juga bisa memverifikasi melalui DNS, atau di sini kita bisa dengan menampilkan atau memasang script yang dikasih nanti dipasang di website kita, cukup seperti itu. Nah, dan untuk rekomendasi dari saya, mungkin di sini saya akan memberikan tutorial cara yang ini ya, yang bagian kedua. Nah, untuk itu, untuk mendaftarkan ke websitenya, teman-teman silahkan salin alamat URL website teman-teman yang ingin didaftarkan ke websitenya. Dan di sini saya akan mendaftarkan website saya. Di sini website saya berbasis WordPress ya. Nah, setelah disalin, teman-teman silahkan pastekan alamat URL di sini. Kita klik paste. Lalu silahkan klik lanjutkan. Nah, untuk proses verifikasinya di sini kita dikasih beberapa metode. Yang pertama, kita bisa memverifikasi melalui file HTML, di mana kita nanti mendownload file ini, lalu file ini kita pasang atau kita simpan di server atau di hosting kita. Lalu yang kedua, di sini kita bisa menggunakan tag HTML, yaitu menempelkan script ini di bagian ini ya, header, antara header sampai body gitu di websitenya. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan Google Analytics. Jadi ketika website kita didaftarkan ke Google Analytics dengan akun yang sama, nanti ketika diklik otomatis terverifikasi. Karena kita belum mendaftarkan Google Analytics, mungkin langkah ini belum bisa ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan Google Tag Manager jika teman-teman sudah menggunakan atau sudah di websitenya sudah diinstal Tag Manager. Tinggal klik aja bagian verifikasi di sini. Lalu seperti yang tadi saya katakan, yang terakhir di sini teman-teman juga bisa verifikasi menggunakan
record di DNS di domainnya. Jadi ketika teman-teman menambahkan record ini di settingan DNS domainnya, setelah itu menyetingnya lalu klik verifikasi, nah dan selesai. Dan dari beberapa tahapan langkah di ini, yang paling mudah menurut saya itu yang bagian di sini tag HTML. Nah, untuk cara memverifikasi menggunakan tag HTML di sini, khususnya di WordPress, teman-teman, yang pertama di WordPress silahkan kembali ke WordPress-nya. Untuk mempermudahnya, teman-teman dapat menggunakan sebuah plugin SEO, yaitu yang bernama Yoast SEO. Nah, sini silahkan teman-teman untuk menginstal pluginnya, masuk ke dashboard, lalu ke plugin, lalu silahkan tambah plugin baru. Di sini tinggal ketikan yaitu yang bernama Yoast, seperti ini, enter. Seterusnya pluginnya yang ini, yang Yoast SEO ini ya, oleh tim Yoast. Lalu selanjutnya tinggal klik install sekarang. Tunggu beberapa saat sampai proses penginstalannya atau pengunduhan pluginnya selesai. Dan sudah selesai seperti ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan pluginnya, klik aktifkan. Nah, jika sudah seperti ini, untuk memasang tag meta di Yoast atau di websitenya, silahkan di bagian Yoast di sini, teman-teman klik bagian pengaturan. Lalu teman-teman silahkan cari atau pergi ke menu yang bernama koneksi situs. Nah, di sini untuk Google Search Console, yaitu kita fokus di bagian sini ya. Nanti teman-teman salin kode meta yang kita dapatkan dari Search Console-nya dan pastikan di sini. Kita salin dulu tag metanya, kita salin. Lalu balik lagi ke websitenya. Di sini kita pastikan kodenya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah muncul seperti ini, selanjutnya jangan lupa untuk simpan perubahan. Dan selesai. Selanjutnya, silahkan balik lagi ke Google Search Console-nya untuk melakukan klik verifikasi menggunakan tag meta HTML. Yaitu silahkan klik verifikasi. Ketika sampai tahap ini, kita klik mulai. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan yaitu submit sitemap atau peta situs. Untuk mensubmit peta situsnya, sini teman-teman silahkan klik peta situs. Nah, di sini kita udah ada ya, di sini untuk peta situsnya seperti ini. Kita akan coba kirimkan ulang peta situs ini. Kita salin. Lalu kita pastikan di bagian sini dan klik kirim. Nah, sudah seperti ini langkah untuk daftar Google Search Console sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Anda tinggal menunggu bagaimana update di sini ya. Sekilasnya di sini adalah tampilan ringkasan untuk Google Search Console, di mana di sini ada ringkasan untuk performance, terus status indeks URL, terus pengalaman pengguna dan penyempurnaannya atau kecepatan websitenya. Di sini juga kita bisa dapat melihat performance websitenya. Jadi, nah, untuk dapat muncul traffic atau grafik atau data yang masuk ke sini, kita membutuhkan beberapa
hari. Di sini juga memproses data, keterangannya harap periksa kembali setelah sekitar 1 hari. Nah, dan itu minimal ya. Nah, biasanya tergantung dari websitenya. Jika websitenya sudah banyak trafficnya, kemungkinan nggak lama ya untuk masuk datanya ke sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara daftar Google Search Console dan cara submit sitemapnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.